Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Hari ini Usari akan menjelaskan materi yaitu di tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem. Langsung saja ya anak-anak. Pengertian ekosistem. Setiap makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain dan lingkungannya untuk kelangsungan hidupnya. Jadi di sini makhluk hidup itu tidak bisa hidup sendiri. Nah, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya disebut ekosistem. Di sini, ekosistem terdiri atas dua komponen, yaitu komponen biotik atau makhluk hidup dan komponen abiotik benda tak hidup. Contoh komponen biotik yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan contoh komponen abiotik yaitu tanah, udara, air, cahaya, matahari, dan suhu. Selanjutnya, jenis makanan pada hewan. Secara umum, jenis makanan hewan terbagi menjadi dua yaitu tumbuhan dan hewan. Yang pertama, tumbuhan. Bagian tumbuhan yang umumnya dimanfaatkan sebagai bahan makanan adalah daun, buah, dan biji-bijian. Contoh hewan pemakan daun adalah kuda, ulat, koala, kambing, sapi, dan masih banyak lagi contohnya. Sedangkan contoh hewan pemakan buah adalah kelelawar, orang-utan, kera, burung rangkong, dan lain-lain. Sedangkan contoh hewan pemakan biji-bijian adalah tupai, burung pipit, burung kutilang, dan masih banyak lagi contoh yang lain. Berikutnya yaitu hewan lainnya. Selain tumbuhan, hewan juga memakan hewan lainnya. Makanan yang berasal dari hewan dapat berupa daging, ikan, serangga, dan bangkai hewan. Sebagai contoh, di sawah kamu dapat menemukan belalang yang menjadi makanan bagi katak. Nah, sedangkan katak nanti akan dimakan oleh ular. Selanjutnya, pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Dalam ekosistem, hewan dapat dikelompokkan berdasarkan jenis makanannya. Setiap kelompok memiliki ciri-ciri tertentu. Nah, berikut ini pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya, yaitu yang pertama herbivora, yang kedua karnivora, yang ketiga omnivora, dan yang keempat insektivora. Usari akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, herbivora. Kelompok hewan pemakan tumbuhan yaitu daun, batang, buah, dan biji-bijian. Susunan gigi terdiri atas gigi seri yaitu untuk memotong makanan dan gigi geraham yang lebar dan kuat untuk mengunyah makanannya. Kelompok hewan herbivora tidak memiliki taring. Nah, contoh hewan herbivora yaitu ada badak, kuda, gajah, kambing, dan masih banyak lagi contohnya. Yang kedua yaitu karnivora. Nah, kelompok hewan ini adalah pemakan daging. Hewan karnivora memiliki gigi taring atau paruh yang tajam dan kuat untuk mencabik dan merobek daging mangsanya. Contoh hewan karnivora yaitu kucing, harimau, macan tutul, buaya, ikan hiu, dan burung elang. Yang ketiga yaitu omnivora. Kelompok hewan ini adalah memakan segalanya, yaitu bisa memakan tumbuhan maupun hewan lainnya. Susunan gigi terdiri atas gigi seri, gigi geraham, dan gigi taring yang berkembang dengan seimbang. Contoh hewan omnivora yaitu beruang, orang-utan, landak, tikus, dan ayam. Yang keempat yaitu insektivora. Kelompok hewan ini adalah hewan pemakan serangga. Hewan insektivora mempunyai struktur tambahan berupa lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Contohnya yaitu cicak, katak, terenggiling, dan bunglon. Selanjutnya, daur hidup hewan. Daur hidup adalah suatu proses perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan yang dialami hewan sepanjang hidupnya. Daur hidup hewan dimulai dari telur atau saat kelahiran hingga menjadi hewan dewasa yang dapat bereproduksi. Berdasarkan perubahan bentuk hewan,
Daur hidup hewan dibedakan menjadi dua, yaitu hewan bermetamorfosis dan hewan tidak bermetamorfosis. Di sini Usari akan jelaskan lebih detailnya lagi. Yang pertama, hewan bermetamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh hewan. Bentuk hewan muda sangat berbeda dengan hewan dewasanya. Ada dua pengelompokan metamorfosis berdasarkan tahap daur hidupnya, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna dicirikan dengan bentuk tubuh yang sangat berbeda antara bentuk telur saat menetas dan bentuk dewasanya. Contohnya yaitu lebah, nyamuk, ngengat, lalat, dan kupu-kupu. Nah, di sini di gambar ini Usari contohkan yaitu metamorfosis pada kupu-kupu. Yaitu yang pertama dari larva kemudian menjadi pupa, menjadi dewasa, menjadi telur lagi. Nanti ada larvanya lagi, pupa lagi, itu akan berputar seperti itu ya anak-anak. Kemudian selanjutnya metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna dicirikan dengan bentuk tubuh hewan muda yang tidak berbeda dengan dewasanya. Namun, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangannya, terdapat penambahan ukuran dan struktur tubuhnya seperti sayap. Contohnya belalang, capung, dan kecoa. Nah, di sini ada contohnya ya anak-anak. Di sini ada telur, kemudian menjadi nimfa. Setelah itu 4-7 minggu akan menjadi belalang dewasa. Yang kedua, hewan tidak bermetamorfosis. Nah, di sini tidak semua hewan mengalami perubahan bentuk dan penambahan struktur tubuh. Ada hewan yang bentuk dan struktur tubuhnya sama saat masih muda sampai hewan tersebut dewasa. Contohnya ada kucing, ayam, ikan, dan kadal. Nah, di sini Usari contohkan gambar kucing. Jadi ketika kucing itu dari kecil sampai dewasa bentuknya tidak ada perubahan. Itu ya anak-anak. Nah, ini tadi materi hari ini dari Usari. Semoga anak-anak lebih paham. Apabila kurang paham, bisa membuka buku pena di tema 5 subtema 1 ya anak-anak. Karena di situ semua sudah ada. Tinggal anak-anak lebih rajin lagi membacanya supaya lebih paham. Usari akhiri ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.